Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya moderator di sini bernama Syifa Fauziah, NIM 211001074 dan juga rekan-rekan saya ini di sini itu dari S1 Kebidanan di kelas B. Sebelumnya boleh diperkenalkan nama dan NIM-nya Mbak Putri dan Mbak Anjeli, silahkan. Baik Mbak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Putri Ratnasari Dewi, NIM 21101010171. Ya, baik. Selanjutnya Mbak Anjeli boleh disilahkan untuk perkenalkan. Baik, perkenalkan saya Anjeli Sauri, NIM 21101010173. Ya, baik. Karena sudah perkenalan semua, jadi kita sudah kenal gitu ya. Jadi kayak biasa aja untuk pembahasannya pada kali ini. Nah, karena pada hari ini kita membahas terkait dengan kehamilan dengan anemia begitu. Karena di sini sekarang itu banyak sekali orang ibu hamil itu terkena ataupun uh, dengan anemia, kehamilan dengan anemia begitu. Nah, saya pengen tahu terlebih dahulu sih terkait dengan anemia itu definisinya apa begitu. Boleh untuk Mbak Anjeli dan Mbak Putri, silakan boleh Mbak Anjeli terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk dari saya sendiri, untuk anemia pada ibu hamil itu ketika kondisi di mana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin. Sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin itu menjadi berkurang. Jadi selama kehamilan, indikasi anemia itu konsentrasi hemoglobin itu kurang dari 11 gram per dl, pada trimester 1 dan 3 itu dia kurang dari 10 sampai 10,50 gram per dl. Itu dari saya, Mbak. Baik, selanjutnya Mbak Putri boleh silakan untuk berpendapat tentang anemia itu apa sih? Baik Mbak, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri nggak jauh beda ya Mbak dari jawaban Mbak Angeli. Anemia ini di mana terjadi penurunan jumlah Hb tersebut. Nah, anemia ini bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi dan zat gizi serta perubahan hormon yang dapat mempengaruhi produksi sel darah merah di dalam tubuh. Begitu Mbak. Baik, karena berarti anemia itu kekurangan zat zat besi begitu ya Bu ya, Mbak Anjeli dan juga Mbak Putri. Selanjutnya kita bahas terkait dengan penyebabnya. Itu tuh kayak penyebab anemia itu apa sih? Karena tuh sering banget mempunyai pasien yang kehamilan dengan anemia. Mbak Anjeli boleh silakan untuk berpendapat terkait dengan penyebabnya. Baik, terima kasih Mbak Cipa. Untuk dari saya sendiri itu, yang saya tahu itu penyebab anemia itu seperti kurang gizi atau malnutrisi, lalu kurang zat besi dalam diet, lalu ada malabsorpsi, kehilangan darah banyak seperti persalinan yang lalu, terus penyakit-penyakit kronik seperti TBC, paru-paru, cacing usus, malaria, dan yang lain-lainnya. Itu dari saya, Mbak. Berarti penyebabnya itu banyak begitu ya Mbak Iya, Angelia. iya, betul. Ya, baik. Jadi untuk biar kita tuh tahu tanda dan gejala anemia itu apa aja pada ibu hamil, boleh berpendapat Mbak Putri Ratna, silahkan. Baik Mbak, karena tadi Mbak itu sudah menjelaskan penyebabnya itu apa. Jadi jika itu sudah ada penyebabnya, pasti itu ada munculnya tanda dan gejala ke ibu hamil jika ibu hamil itu terkena anemia. Nah, gejala anemia pada kehamilan itu ibu mengeluh cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, malaise, lidahnya luka, dan nafsu makan itu juga turun atau yang disebut anoreksia, dan konsentrasi hilang, nafas pendek pada anemia yang parah, dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda. Nah, menurut saya ini anemia kan juga ada tingkatannya tuh Mbak. Menurut Mbak Angeli apa sih tingkatannya itu?
Kalau dari saya sendiri itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan anemia ringan, lalu yang kedua sedang, dan yang ketiga itu berat. Nah, untuk yang ringan sendiri, dia itu 10 sampai 10,9 gram per dl. Untuk anemia sedangnya 7 sampai 9,9 gram per dl. Untuk anemia yang beratnya sendiri yaitu kurang dari 7 gram per dl. Gitu. Baik, berarti untuk tingkatan anemia itu ada 3 ya Mbak Angelia? Ya, 3. Oh iya, baik. Karena kita tuh cuma taunya anemia, ya udah anemia tuh cuma 1 begitu. Ya. Berarti ada 3. Baik, untuk karena apa ya, kita tuh harus penting berarti untuk pemenuhan nutrisinya berarti ya, untuk nutrisi gizi seimbangnya bagaimana begitu? Iya. Mbak Putri boleh dijelaskan? Baik Mbak, benar sekali untuk ibu hamil itu harus ya Mbak, kita tuh menjaga sebagai kita juga kan calon bidan, kita harus bisa mengedukasi kepada ibu hamil untuk mencegah, terjadinya penyakit anemia ini yang, diderita ibu hamil contohnya. Nah, pemenuhan gizi seimbang akan membantu ibu hamil mencegah anemia dengan prinsip memenuhi gizi seimbang bagi ibu hamil dengan mengkonsumsi beraneka ragam pangan yang jumlahnya seimbang. Nah, porsi makan pun bertambah karena kebutuhan gizi juga meningkat. Jika sebelum hamil ibu makan dan memenuhi gizi untuk diri sendiri, saat hamil ibu harus memenuhi kebutuhan untuk janin juga. Jadinya misalkan dalam satu hari itu ibu misalkan makan cuma 2 kali, nanti waktu hamil itu ibu harus bisa makan misalkan 3 kali atau 4 kali karena kan bukan hanya diri ibu saja yang dijaga gizi keseimbangannya, tapi janinnya juga harus diberikan gizi seimbang yang baik. Nah, untuk zat gizi utama seperti energi, protein, lemak, dan karbohidrat hanya saja jumlahnya meningkat. Pemenuhan protein penting untuk ibu hamil sebagai pertumbuhan jaringan tubuh ibu dan janin. Selanjutnya, zat besi adalah mineral yang berperan penting dalam pembentukan HB. Kebutuhan zat besi selama kehamilan yang meningkat digunakan untuk pembentukan sel dan jaringan baru termasuk jaringan otak pada janin. Begitu sih Mbak dari saya untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil untuk mencegah anemia. Oh iya, baik. Berarti karena kadang tuh ibu hamil itu suka mual, apalagi pas di trimester 1 dan 2 kayak itu kan itu mualnya kayak mual berat gitu. Jadi kalau misalkan kan karena ini penting banget pemenuhan gizi seimbang pada ibu hamil, nah itu berarti kalau misalkan sedikit tapi sering gitu makannya boleh atau tidak, Mbak? Kalau menurut saya boleh sih Mbak, malahan itu dianjurkan untuk ibu hamil untuk makan, sedikit tapi sering dengan porsi yang cukup. Tidak maksudnya porsinya itu dikit cuma 1 kali atau 2 kali suap, udah selesai kayak gitu. Mending sering tapi cukup sih Mbak menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Putri atas penjelasannya. Kemudian saya izin bertanya nih, bahaya pada anemia itu bagaimana sih begitu? Apakah bisa terjadi kematian kah ataukah apa begitu? Karena kan kalau misalkan orang awam itu kan masih tidak tahu begitu bahaya pada ibu hamil begitu. Untuk Mbak Anjeli terlebih dahulu, boleh silakan untuk berpendapat Mbak. Baik, untuk dari saya sendiri, untuk bahaya anemia itu terdapat 2, yaitu bahaya pada trimester 1 dan trimester 2. Untuk bahaya pada trimester 1 itu, anemia ini dapat menyebabkan terjadinya misset abortion, kelainan kongenital, abortus atau keguguran. Lalu untuk yang bahayanya pada trimester 2 itu, dia itu menyebabkan anemia, terjadinya partus prematur, perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, lalu mudah terkena infeksi sehingga kematian pada ibu. Seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya boleh dijelaskan ataupun berpendapat untuk Mbak Putri Ratna. Baik Mbak, untuk dampaknya juga atau bahayanya itu nggak jauh beda yang dari Mbak Anjeli sampaikan, itu bisa terjadi BBLR karena pemenuhan gizi. BBLR ini sebelumnya berat badan bayi baru lahir rendah. Nah, berat badannya itu rendah ya Mbak ya. Nah itu karena pemenuhan gizinya yang kurang kalau menurut saya. Atau juga bisa terjadi prematur, bayi yang belum cukup bulan itu sudah dilahirkan oleh ibunya.
dan saat persalinan itu juga bisa terjadi perdarahan. Nah, terjadi perdarahan itu juga bukan hanya karena dia lahiran normal aja sih, Mbak, misalkan dia operasi karena tidak ada pilihan lain, itu nanti persalinan dengan operasi cenderung meningkat dan itu bisa terjadi juga perdarahannya. Kan kalau perdarahan itu ibu mengeluarkan sel darah merah ya, Mbak, sedangkan ibu itu terkena anemia, pasti akibatnya itu bisa menjadi kematian kepada ibunya, bisa kematian juga kepada janinnya, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian sesi terakhir nih, saya izin untuk bertanya. Kan udah semua tuh apa namanya tanda gejalanya kita sudah tahu, kemudian tingkatannya misalkan yang tadi Mbak Anjeli sudah dijelaskan tuh sudah tahu, kemudian bahayanya bagaimana. Nah sekarang bagaimana pencegahan atau penanganan agar ibu hamil yang ada di Indonesia ataupun yang di luar Indonesia itu apa ya kayak tidak terkena anemia lagi tuh bagaimana pencegahan dan penanganannya untuk Mbak Anjeli terlebih dahulu boleh untuk berpendapat. Baik, kalau dari saya sendiri itu bisa dengan cara memberikan tablet FE kepada ibu hamil agar FE-nya itu bertambah, lalu meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi. Mungkin bisa ditambahkan juga oleh Mbak Putri Ratna. Baik, Mbak Anjeli, saya, izin menambahkan. Nah, sedari kita dari remaja, kalau Mbak-Mbak waktu SMA atau SMP pernah nggak Mbak dikasih tablet FE, tablet penambah darah gitu? Enam. Pernah ya, Mbak. Jadi, untuk ibu hamil juga kita bisa berikan tablet FE sebagai tenaga medis untuk, penambah darah bagi ibu. Nah, selanjutnya selain diberikan tablet FE, ibu juga harus memperhatikan bagaimana cara makannya, makanan yang sehat bagi ibu hamil, tidak hanya bagi ibunya, tapi bagi janinnya juga. Nah, sebelum masuk ke makanannya itu, di tablet FE ini biasanya kita sarankan, diminumnya di malam hari, karena itu karena saya juga pernah mengonsumsi tablet FE saat saya SMA, jadinya tuh rasanya tuh kayak darah gitu loh, Mbak. Jadinya lebih baik, lebih baik ibu hamil itu mengkonsumsinya malam hari karena agar tidak, meminimalisir lah, Mbak, terjadinya mual gitu, karena kan, rasanya mungkin kurang enak pada ibu hamil. Nah, minumnya itu juga harus setelah makan dan tidak dibarengi misalkan dengan minum kopi, seperti itu sih, Mbak. Jadinya, ya lebih baik kita mengonsumsi dengan air putih atau dengan jus jeruk atau jus yang ibu hamil sukai. Nah, untuk makanannya itu, karena ini, eee ibu hamil sedang mengandung, jadi lebih baik protein yang banyak dimakan sih, Mbak, seperti daging merah. Tapi daging ini juga kita sebagai ibu hamil masaknya harus matang ya, Mbak, nggak setengah mateng atau makan yang mentah seperti itu. Nah, daging merah itu bisa, mencegah anemia pada ibu hamil karena mengandung zat besi dan hemoglobin hewani dari banyak jenis daging-daging merah, daging domba, hati, dan sapi merupakan sumber terbaik. Kalau domba kan pasti susah nih, Mbak, dicari, mungkin ibu hamil bisa mengganti dengan hati sapi atau daging sapi. Nah, untuk kacang-kacangan dan biji-bijian dapat dikonsumsi pada ibu hamil karena mendapatkan zat besi dari kacang merah, kedelai, dan kacang polong itu bisa dijadikan cemilan, Mbak, daripada ibu hamil makan cemilannya itu yang ciki-ciki seperti itu, yang instan-instan. Nah, selanjutnya ibu hamil juga harus makan seperti telur sebagai sarapan itu juga bisa, Mbak, direbus karena itu kan sebagai protein. Selanjutnya, sayuran-sayuran juga bisa dikonsumsi pada ibu hamil, seperti sayuran yang ibu sukai seperti kangkung, brokoli, bayam, seperti itu sih, Mbak. Dan bisa juga makan seperti tahu, dan ikan yang baik sih, Mbak, menurut saya. Dan sarapan itu juga bisa ibu hamil makan dengan sereal yang dipenuhi dengan biji-bijian dan oatmeal. Selanjutnya, ibu hamil juga bisa makan roti gandum. Nah, perlu diketahui bahwa zat besi itu sudah diserap oleh tubuh, bila tubuh kekurangan asupan vitamin C. Jadi, ibu hamil juga harus memenuhi vitamin C sehari-hari pada ibu dengan cara makanan yang kaya vitamin C seperti stroberi, jeruk, tomat, dan, buah lainnya. Untuk jeruk bisa dijadikan jus atau stroberi juga dijadikan jus. Seperti itu sih, Mbak, menurut saya. Baik, terima kasih atas pendapat yang
Mbak Putri Ratna dan juga Mbak Anjeli sudah paparkan. Kemudian alhamdulillah untuk podcast pada hari ini sudah selesai. Boleh saya berarti untuk anemia itu yaitu kondisi di mana sel darah merah itu menurun ya ataupun menurunnya itu hemoglobin. Kemudian untuk penyebabnya anemia itu kayak misalkan kurang gizi ataupun malnutrisi, kemudian juga kurang zat besi dalam diet, kemudian juga malabsorpsi begitu. Kemudian juga untuk tanda gejalanya bisa cepat lelah, kemudian juga sering pusing, kemudian mata berkunang-kunang dan juga nafsu makan juga berturun. Kemudian untuk tingkatan anemia juga ada 3 ya, Mbak. Kemudian ada anemia ringan, anemia sedang, dan juga berat. Kemudian untuk pencegahannya terkait dengan makanan sehat bagi ibu hamil yaitu yang tadi Mbak Putri dan Mbak Anjeli sudah paparkan yaitu misalkan daging-dagingan, kemudian juga kacang-kacangan dan biji-bijian dan juga sayur-sayuran dan juga vitamin C itu harus terpenuhi pada ibu hamil begitu agar tidak terkena anemia. Nah, terima kasih untuk pada hari ini podcastnya sudah selesai Mbak Anjeli dan Mbak Putratna. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk podcast pada hari ini. Saya Syifa Fauzia sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak Anjeli dan Mbak Putri. Mohon dimaafkan ya Mbak. Baik, Mbak. Ya, semoga Mbak Anjeli dan juga Mbak Putri sehat selalu. Saya izin pamit untuk podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mbak kasih, Mbak. untuk Ya, podcast pada pagi hari sama-sama. ini.